Satya Amalayana. Di sini saya akan mempresentasikan resume webinar 3 yang diadakan oleh Universitas Diponegoro dengan judul Upwelling dan Dinamika Arlindo di Perairan Indonesia. Yang pertama itu ada judul Varietas Upwelling di Perairan Indonesia menggunakan pendekatan emergensi. Materi ini disampaikan oleh Bapak Anindya Wirasatria. Yang pertama itu ada definisi upwelling. Upwelling merupakan proses kenaikan massa air dari kolam air yang lebih dalam menuju ke dasar permukaan yang akan membawa air relatif dingin yang digunakan untuk mendinginkan survei. Upwelling membawa massa air yang kaya akan nutrien yang akan membuat massa air lebih recoverable untuk mendukung pertumbuhan fitoplankton. Selanjutnya itu ada penyebab terjadinya upwelling. Penyebab terjadinya upwelling dikarenakan karena suhu air laut yang rendah dan klorofil A yang tinggi. Kemudian ada akibat peran angin, kemudian ada rotasi bumi dan pembelokan di bidang ekuator. Pembelokan di bidang ekuator terjadi sejauh 40 derajat Celcius dari arah angin dengan membawa massa yang akan dibelokkan hingga ke dasar laut sampai batas angin yang sanggup menembus lautan. Karena adanya pembelokan dari arah yang berbeda, terjadilah pembentukan upwelling yang berguna untuk menyeimbangkan massa air. Selanjutnya itu ada coastal upwelling. Coastal upwelling terjadi karena adanya angin dan adanya batas daratan atau pantai. Jika arah angin menghembus ke arah kanan dan bergerak menjauhi pantai, sehingga terjadi kekosongan air di pantai, kemudian digantikan dengan massa air yang terdapat di bawah lautan. Selanjutnya itu pentingnya kita mempelajari upwelling. Kenapa kita harus mempelajari upwelling? Ini berguna untuk mengetahui nutrien apa saja yang ada di suatu perairan sehingga dapat berguna dalam proses peningkatan jumlah penangkapan di suatu perairan tersebut. Kemudian ada dinamika arus lintas di Indonesia. Materi ini disampaikan oleh Bapak Dwi Susanto. Di pembahasan pertama, Pak Dwi mengatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara dengan salinitas air yang baik. Kenapa demikian? Karena Indonesia memiliki poros lautan iklim global. Karena Indonesia termasuk ke dalam sirkulasi global yang dilalui dari lautan Pasifik menuju lautan Hindia. Adapun arus lintas yang di Indonesia itu ada ENZO yang dilalui oleh Samudra Pasifik, kemudian ION dari Hindia, MJO dari Samudra. Di MJO ini dia berlangsung 30 sampai 39 hari. Kemudian ada NW dan kemudian arus lintas Indonesia yang dilalui oleh pasang surutnya air laut. Pak Arlindo itu penting untuk kita pelajari. Jika kita lihat secara global, Arlindo itu penting karena dia dapat mempengaruhi sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas, mempengaruhi biochemical food, dan mempengaruhi air lautan, interaksi air lautan. Kemudian jika dilihat dari lokal, dia dapat mempengaruhi sirkulasi massa air dan nutrien, mempengaruhi distribusi dan migrasi ikan, dan mempengaruhi biochemical maupun sampah plastik. Kemudian mempengaruhi air, curah hujan, dan pola iklim. Kemudian itu ada penyebab terjadinya Arlindo. Penyebab terjadinya Arlindo itu karena adanya dorongan estuarine trade wind di ekuator Pasifik mendorong massa air sehingga secara general Arlindo mengalir dari Pasifik ke lautan Hindia. Juga dipengaruhi oleh lokal forcing dan strait dynamic. Adapun cara untuk menghitung kerja Arlindo itu menggunakan rumus T sama dengan A dikali V, yang dimana T itu merupakan debit transport dan A itu merupakan luas penampang dan V itu merupakan kecepatan arus. Kemudian yang terakhir itu ada cara dan alat untuk mengukur Arlindo. Caranya itu dengan menentukan terlebih dahulu selat mana yang ingin dijadikan sebagai tujuan dalam pengukuran. Kemudian barulah ditentukan alat. Biasanya alat yang digunakan untuk mengukur Arlindo itu adalah ADCP. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.